Assalamualaikum Bidan Ernita. Waalaikumsalam, Bu Angga. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Baik. Ibu Angga gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Maaf mengganggu ya, Bu. Apa, Bu? Nggak ganggu, ada apa, Bang? Mau konsultasi nih Bu Bidan Ernita. Mau konsultasi apa tuh, Bu? Ini loh, Bu. Saya alhamdulillah dapat rezeki. Ambil lagi, Bu. Alhamdulillah. Anak kedua ya, Bu ya? Iya, bener, Bu. Anak pertama gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah aktif banget, Bu. Alhamdulillah. Dikasih lagi rezeki yang kedua ya, Bu, ya. Masya Allah. Ternyata. Terus apa nih, Bu? Ibu mau konsultasi apa? Ini loh, Bu. Sekarang saya udah hamil lagi, udah jalan hamil 7 bulan, Ibu Bidan. Oh, kirain baru. Jadi udah 7 bulan ya, Bu ya. Ibu periksa di mana, Bu? Sama dokter kandungan, Bu, di rumah sakit. Oh, yang sebelumnya ya, Bu ya? Iya. Oh, iya, Bu. Terus? Ini Bu, saya kan udah hamil jalan 7 bulan ini, Bu, kan, Bu. Kemarin habis USG dari dokter kandungan. Terus kata dokter kandungannya setelah diperiksa semuanya alhamdulillah bagus. Cuma kata dokter saya disarankan harus operasi lagi, Bu Bidan. Oh, dokternya sarankan harus operasi lagi ya. Nggak bisa alternatif lain kayak kelahiran normal gitu, Bu. Dokternya nggak ada saranin. Kira-kira kenapa? Enggak, Bu, itulah Bu, saya sedih sekali loh, Bu. Kenapa harus operasi lagi? Masalah kan saya udah trauma dengan yang kemarin, Bu Bidan. Udah trauma dengan yang kemarin, Bu Bidan. Trauma kenapa, Bu? Kemarin kan Bu Bidan, waktu Bu Bidan udah rujuk saya ke rumah sakit, Ya. terus waktu operasi, saya sempat itu kekurangan darah, Bu Bidan. Terus? Terus golongan darah, kata dokter golongan darah saya susah dicari. Makanya suami saya bingung kemarin cari golongan darah saya. Alhamdulillah dapat satu, Bu Bidan, di PMI. Tapi kemarin kan harus perlu 2 kantong. Satu lagi suami saya pusing itu carinya. Alhamdulillah lah dia minta tolong di WA kan Bu Bidan sama teman-temannya. Alhamdulillah dapet. Itu Jadi kemarin sempat terkendala di golongan darah ya, Bu? iya Bu Bidan. Saya traumanya itu kan Bu Bidan, cari golongan darah saya kan susah. Terus juga Bu Bidan, saya trauma dengan ini Bu Bidan. Habis dari operasi itu kan saya kan kontrol luka jahitan bekas operasi itu Bu Bidan. Ada kata dokternya ada infeksi keluar nanah Bu Bidan. Oh, jadi sempat infeksi ya, Bu, kemarin ya? Bu Bidan, kira-kira 2 cm gitu, Bu Bidan, keluar nanah. Padahal saya nggak ada pantang-pantang loh, Bu Bidan. Terus kok ini kok badan saya menggigil gitu kan, kasih obat lah, alhamdulillah sehari. Cuma kok nyeri di perut itu sama bekas jahitannya itu Bu Bidan, rasa sakit sekali. Saya takut loh Bu Bidan, saya takut operasi lagi loh Bu Bidan. Gimana nih Bu Bidan? Aduh. Jadi Ibu traumanya itu ya, mau SC lagi Ibu jadi takut ya? Saya tak mau loh, Bu Bidan. Gimana nih, Bu Bidan? Ibu juga nggak konsul, maksudnya waktu Ibu periksa sama dokter, Ibu nggak curhat-curhat gitu, Bu, sama dokternya? Curhat sih pengen coba lain normal kan, Bu Bidan. Cuma kata dokternya nggak bisa karena cara ambil anak saya pertama yang nama ini kan berdekatan juga, Bu Bidannya 2 tahun lebih lah. Terus kata dokter pun kalau saya mau operasi minimalnya 5 tahun. Rahim saya ini tipis sekali, Bu Bidan. Kemarin batu operasi itu kan banyak kali pendarahannya. Jadi nggak disarankan saya untuk cepat hamil lagi. Nah itulah Bu Bidan, suami saya ini Bu Bidan,
saya kan minta KB Bu Bidan. Kata suami nggak usah lah KB, ya udah KB alami aja. Nah akhirnya kita mau percaya suami, kebobol jadinya Bu Bidan kan. Iya Bu, ya maksudnya Ibu juga udah dikasih rezeki, alhamdulillah. Karena kan masih banyak bukan yang orang mau hamil tapi sulit gitu. Cuman mungkin kondisinya sekarang Ibu takut yang kemarin-kemarin terulang lagi ya Bu ya. Ya Bu Bidan, saya nggak mau suami saya cari darah saya ada infeksi lagi. Iya. Padahal saya di rumah Bu Bidan nggak ada pantang Bu Bidan, semua saya makan. Iya. Suami saya malah kasih support, merawat saya dengan baik, di rumah dibantu orang tua juga. Cuma ya itu Ibu dan Bu Bidan, saya takutnya ini kalau bergerak namanya operasi Bu Bidan, anak pertama, nggak ada pengalaman, takut semua terus. Iya Bu, jadi gini, kalau misalkan memang cuma itu yang Ibu khawatirkan, Ibu takut, hal yang sebelum-sebelumnya yang menurut Ibu mungkin aduh nggak mau lagi deh kan. Iya Bu. Sebaiknya itu ya kita juga mau bilang jangan sampai stres, kan itu psikis ya Bu. Tapi sebisa mungkin kalau bisa jangan terlalu banyak pikiran Bu ke situnya gitu. Anggap aja kemarin-kemarin itu jadikan bahan pembelajaran gitu. Karena kan ini Ibu udah tahu nih kondisi Ibu sebelumnya pada saat mau melahirkan seperti apa, kekurangan stok darah gitu, golongan darah Ibu susah. Jadi otomatis kan sekarang pasti antisipasinya lebih besar kan. Mungkin Ibu sediakan dari jauh-jauh hari gitu. Nah, kayak gitu. Terus masalah bekas operasi Ibu yang infeksi. Nah tadi juga Ibu bilang tuh kalau bergerak hati-hati sekali gitu kan. Padahal kan kalau orang habis operasi itu Bu nggak mesti yang harus tidur terus, nggak mesti harus begitu Bu, tetap melakukan aktivitas, tapi ya itu tadi tetap kita perhatikan keamanannya, jangan sampai kita melakukan gerakan-gerakan yang bisa bikin kita membahayakan kita gitu ya. Yang bisa bikin bekas operasi kita mungkin langsung jahitannya kebuka, itu tergantung kita berat kan. Iya benar Bu Bidan. Itu kan kita tahu kan Bu, Ibu harus begini, Ibu harus begitu, cuman mungkin ya balik lagi Ibu kan anak pertama, usia Ibu juga masih muda kan, waktu hamil anak pertama itu Ibu belum banyak pengalaman. Jadi kalau misalkan memang yang jadi beban Ibu sekarang itu sebisa mungkin ya sekarang Ibu banyak-banyak cari tahu kondisi Ibu kan seperti ini gitu. Jadi banyak-banyak cari informasi lah gitu, supaya nggak terlalu Ibu pikirkan gitu Bu. Karena Tapi Bu Bidan, kenapa? oh gini, saya udah berpikir takut loh Bu Bidan. Gimana? Apa nggak ada solusinya ya? Masalah saya bawaannya udah trauma Bu, udah takut loh Bu. Gimana ya Bu? Ya memang sih Bu, yang namanya trauma itu memang agak sulit gitu. Jadi yang bisa yang bisa membuat itu semua baik-baik saja tergantung pemikiran kita Bu. Kalau kami ini sebagai bidan cuma paling bisa kasih masukan aja. Apalagi kalau misalkan kondisi keluarga Ibu masih tetap support Ibu, masih tetap peduli sama Ibu, terutama suami ya. Suami Ibu gimana ke Ibu? Alhamdulillah, luar biasa Bu Bidan telatnya saya. Nah, itu poin pertama udah aman berarti ya Bu ya. Orang tua Ibu gimana? Alhamdulillah bisa bantu saya Bu, namanya orang tua ya Bu, semampunya aja bantu anak-anak. Berarti orang tua Ibu, mertua apa mama Bu yang tinggal sama Ibu atau gimana? Alhamdulillah mama saya sendiri Bu. Kan apalagi mama sendiri. Mama bapak juga di rumah. Iya. Mama sendiri lagi kan, jadi kita lebih enak gitu kalau mau minta tolong sama orang tua kan. Nah terus keluarga juga masih support kita, teman-teman juga. Jadi kalau misalkan Ibu stresnya gara-gara trauma persalinan kemarin, ya balik lagi Ibu harus banyak-banyak cari informasi. Sama seperti sekarang kan Ibu konsultasi karena pengen tahu, pengen cari jawaban kan yang terkait itu. Jadi kalau menurut kami ya itu tadi Bu, selagi keluarga, suami, orang tua mendukung. Alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau misalkan Ibu ada rasa-rasa yang mengganjal nih,
ibu nggak bisa atau apapun, ibu langsung cerita ke suami, ibu langsung cari orang-orang yang bisa mendengarkan ibu seperti yang ibu lakukan sekarang ke kami. Nah terus kalau misalkan ibu memang mau merasa lebih rileks, mungkin ibu juga bisa nih ikut terapi pijat, Bu. Emang ada ya Bu ya namanya kayak gitu ya Bu ya? Ada Bu, mungkin kalau ibu taunya pijat-pijat yang biasa ya Bu. Ya kayak pijat-pijat badan aja Bu taunya Bu. Saya kan maklum lah Bu, kami kan orang awam kurang paham ya nama kayak gitu Bu. Iya Bu. Nah sekarang itu Bu sudah ada kok Bu, bidan juga bisa yang namanya melakukan pijat gitu. Karena kalau misalkan kita, apalagi Ibu sekarang lagi hamil kan, kalau Ibu lakukan pijat itu bisa lebih merilekskan pemikiran Ibu. Terus badan juga jadi lebih enak gitu. Karena memang kadang juga stres itu meningkat karena kondisi tubuh. Kan kita lagi hamil kan pasti hormon juga kan, capek juga kan. Nah, itu juga bisa meningkatkan stres kita, Bu. Tambah lagi ibu kepikiran sama persalinan kemarin, karena memang kalau sudah dekat-dekat persalinan nih Bu ya, kita Iya jadi benar Bu. kayak aduh gimana Aduh, gitu. udah deg-degan duluan lah Bu. Jadi terpikir lagi yang hal-hal yang dulu terpikir lagi loh Bu Bidan. Ya, sedangkan yang lahiran normal aja Bu, mereka masih kayak aduh masih Pengen loh Bu gitu. Bidan. Saya mau coba normal loh Bu Bidan. Gimana ini Bu Bidan? Ya, Sedih kalau kali lah memang, saya rasanya Bu. Kalau memang dokternya menyarankan harus SC, ya berarti itu memang sudah prosedur yang terbaik, Bu. Karena pasti dokter juga menyarankan SC itu karena sudah mempertimbangkan. Nanti takutnya ada indikasi-indikasi yang bisa membahayakan ibu kalau ibu paksa untuk lahiran normal kayak gitu. Jadi ibu percaya aja sama yang dokter yang menangani ibu gitu. Kalau misalkan stres ya stres sewajarnya aja lah Bu kalau bisa dibilang, karena kalau misalkan kita mau begitu ibu udah konsultasi ke kami nih terus tiba-tiba stres ibu hilang, itu kan nggak mungkin seperti itu Bu. Jadi kami cuma bisa sarankan yang penting ibu berpikir positif aja, berpikir positif, banyak-banyak cari tahu Bu, kondisi ibu kan seperti apa kan ibu pasti tahu nih, ibu paling tahu kondisi ibu seperti apa, ibu banyak-banyak cari tahu. Terus apa yang dokter sarankan, karena dokter yang pegang ibu sekarang kan, apa yang dokter sarankan ibu ikutin, ibu banyak-banyak cari informasi. Terus yang paling penting dukungan keluarga, ada apa-apa ibu bilang ke keluarga ibu, suami ibu, orang tua ibu, saya mau kayak gini loh, saya mau kayak gini loh gitu, supaya ibu nggak terbebani gitu. apalagi kan itu sudah mendesak persalinan kan, jangan sampai hanya gara-gara ibu terlalu banyak pikiran-pikiran yang itu pun juga belum tentu Bu, gitu kan, nggak belum tentu terjadi lagi Bu. Apalagi kan dari pengalaman ibu sebelumnya pasti ibu lebih tahu, oh untuk melahirkan selanjutnya ini saya harus seperti ini pemulihannya, nggak boleh seperti ini lagi gitu-gitu. Jadi nanti setelah ibu SC lagi jangan terlalu diem Bu ya, jangan baring aja, jangan tidur aja, Siap, Bu Bidan. beraktivitas. Tapi itu tadi ada katakannya, jangan dipaksa juga. Tapi Bu Bidan saya boleh tanya Bu Bidan. Kalau daerah sini emang ada ya Bu Bidan terapi-terapi untuk yang kayak gitu ya Bu Bidan? Di mana ya Bu Bidan? Iya ada kok Bu, nanti kami kasih kontaknya ya supaya ibu bisa konsultasi langsung, karena kebetulan di tempat kami belum Bu. Karena kan kalau kita mau terapi seperti itu memang bidan udah bisa, tapi harus melakukan pelatihan dulu Bu. Saya kasihan loh sama si abang, umurnya masih kecil, dia perlu perhatian dari saya. Nih hamil lagi Bu Bidan, gimana saya nggak stres? Tambah pula dengan trauma yang kemarin Bu Bidan. Iya sebenarnya memang kebanyakan ibu tuh kayak nggak tega ya Bu ya, Iya, kalau Bu. anaknya masih kecil, kasih sayang tuh harus lagi gitu. Cuman ada positifnya lagi Bu, enaknya tuh ibu repot satu kali aja gitu kan. Aduh Bu Nanti Bidan, luar biasa. Gimana ya Bu? Pokoknya susah saya ungkapkan kata-kata luar biasa. Memang banyak sih ibu-ibu yang ngeluhnya kayak gitu, aduh saya nggak tega nih Bu, anak masih kecil, masih butuh kasih sayang, tapi harus terbagi kasih sayangnya gitu. Ya maksudnya semua itu ada hal positif Bu yang bisa kita ambil. Nah, sekarang mungkin memang kita repot, kita nggak tegaan nih sama anak kita, tapi si kakaknya atau si abangnya mungkin merasa enak aja gitu karena ada temennya gitu. Jadi banyak hal positif yang bisa, banyak hal positif yang bisa kita ambil Bu. Jadi kalau misalkan
semua keadaan kita jadikan hal yang negatif, itu malah merusak mood kita, merusak apa ya, ya kayak ibu tadi bisa jadi stres, padahal yang dipikirkan itu belum tentu terjadi gitu Bu, kalau menurut kami ya. Jadi jangan terlalu dibuat kayak serba nggak bisa gitu. Ujung-ujungnya nanti ibu stres, berbahaya untuk janin ibu, berbahaya untuk ibu juga, kan pasti kan? Kayak gitu. Nah, si abangnya juga nanti nggak keurus, kasihan kalau ibu sampai stres, suami juga nggak keurus gitu kan. Iya kasihan. benar Bu Bidan. Iya, jadi nggak usah ibu pikirkan yang sebelum-sebelumnya. Trauma memang nggak gampang dihilangkan, tapi semua ada solusinya. Terus dokternya juga pasti insya Allah kasih penanganan yang terbaik. Nah itu. Kalau kami sih itu aja sih Bu ya. Alhamdulillah lah Bu Bidan, setelah mendengar konsultasi sama Bu Bidan Ernita, saya lega sekali. Agak sedikit lega lah, tinggal menghadapi ya, berapa bulan lagi nih Bu Bidan. Jadi jangan sampai terulang lagi. Makanya kami bilang ke ibu tadi, kalau bisa ibu banyak-banyak cari informasi. Apalagi sekarang kan udah canggih nih Bu, mau cari apa aja udah ada di Google gitu kan istilahnya. Jadi Iya, ibu benar, Bu Bidan. Nggak boleh gaptek ya Bu Bidan ya. iya benar. Jadi kalau misalkan ibu mau cari tahu ya, kalau memang ibu benar-benar mentok nih nggak tahu, boleh telepon saya lagi kok gitu. Iya Bu Bidan, nanti kalau misalnya saya kurang ngerti, kurang paham, saya akan konsultasi Bu Bidan lagi. Aduh, terima kasih banyak-banyak lah Bu Bidan atas konsultasinya ini. Sama-sama Bu, sehat-sehat ya Bu, sehat selamat sampai lahir. Amin. Oke Bu ya. Dah masih ada Bu? Makasih banyak ya, Bu Bidan ya. Iya masih ada. Maaf, saya udah mengganggu. Enggak kok Bu, enggak. Masih ada Bu yang mau ditanyakan Bu? Enggak sih Bu Bidan, udah cukup sih. Nanti kalau ada apa-apa saya hubungi Bu Bidan lagi lah. Boleh Bu, boleh. Makasih Bu Bidan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.